Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari, kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memesona. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di Hai Asia Channel. Sebelum nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Baiklah anak-anak kelas 7, hari ini kita akan belajar materi teks deskripsi. Nah, apa itu deskripsi dan bagian apa saja yang akan kita bahas di teks deskripsi itu akan Ibu jelaskan pada video kali ini. Nah, jadi di sebelumnya ya, di awal video ini itu sudah Ibu minta kalian untuk membayangkan dari narasi yang Ibu berikan. Jadi Ibu berikan narasinya, terus Ibu minta kalian membayangkan bagaimana keadaan di sana, situasi di sana gitu ya. Gimana? Bisa nggak kalian membayangkannya? Oke, kalau bisa berarti itu sudah sampai nih pesan deskripsinya. Karena yang Ibu bacakan tadi itu adalah teks deskripsi. Jadi inti dari teks deskripsi itu adalah penggambaran, pelukisan, perincian suatu objek ya dengan jelas, dengan detail. Nah, jadi di narasi tadi dijelaskan bagaimana keindahan pantai tersebut, bagaimana semburat merah ketika matahari ingin terbenam, bagaimana airnya, sejuknya gitu ya, dan keindahan lainnya. Jadi pembaca bisa seolah-olah merasakan ya, seperti ikut mengalami, padahal belum tentu pernah ke sana gitu ya. Nah, itulah fungsi dari teks deskripsi. Jadi pembaca seolah-olah ikut merasakan, ikut mengalami gitu, ikut mengetahui bagaimana sesuatu yang kita deskripsikan itu. Oke, itu jadi inti teks deskripsi ya. Penggambaran, pelukisan, perincian suatu objek dengan jelas dan membuat pembaca seolah-olah merasakan bagaimana objek yang kita deskripsikan tadi. Oke, selanjutnya kita akan bahas struktur teks deskripsi. Jadi struktur teks deskripsi itu ada 3 ya. Dan ini tidak boleh dibolak-balik. Jadi sering sekali ada pertanyaan, boleh nggak Bu dibolak-balik? Boleh nggak yang terakhir ditaruh pertama? Nggak bisa ya. Jadi yang namanya struktur itu sama aja kayak bangunan rumah. Jadi harus dari bawah dulu, kemudian dindingnya, baru atapnya. Kan nggak bisa bangun rumah dari atap dulu, baru tiang, kemudian baru dindingnya. Nah, sama aja kayak gitu ya struktur. Jadi nggak bisa dibolak-balik, harus berurutan. Oke, struktur teks deskripsi ada 3. Yang pertama itu adalah identifikasi. Apa itu identifikasi? Identifikasi itu sama kayak identitas ya. Misalnya nih, kita manusia. Identitas kita apa? Nama, bisa jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, agama, dan lain-lain. Oke, maafkan ya ada suara ayam. Identitas dari objek yang mau kita deskripsikan. Misalnya, kita mau mendeskripsikan sekolah kita, ya. Namanya apa, alamatnya di mana, kapan berdirinya, kayak gitu ya. Nah, itulah inti dari identifikasi. Jadi, identifikasi adalah identitas dari objek yang akan kita deskripsikan. Oke, struktur yang kedua itu adalah deskripsi bagian. Apa itu deskripsi bagian? Sesuai judul ya, bagian. Berarti isinya adalah bagian-bagian dari objek yang akan kita deskripsikan. Nah, misalnya kita ngambil sekolah tadi, contohnya sekolah. Kemudian kita masuk ke bagian-bagiannya, ada gerbangnya, masjid, ruangan kelas, kantor, perpus, kantin, dan lain-lain. Nah, bagian itu kita rincikan satu persatu, gimana masjidnya, gimana perpusnya, gimana ruang kelasnya, dan bagian-bagian lainnya. Terus, di deskripsi bagian ini terbagi menjadi 4 ya.
Tapi bukan berarti ini harus kita pilih semua. Jadi kita pilih salah satu. Yang pertama itu adalah deskripsi bagian ruang. Nah, jadi deskripsi bagian ruang seperti yang Ibu contohkan tadi. Misalnya sekolah. Kemudian kita ceritakan bagaimana bagian masjidnya. Lagi, kemudian kita ceritakan perpusnya, kantornya, ruang kelas, kayak gitu. Jadi kita ceritakan per bagian gitu ya. Itu deskripsi bagian ruang. Yang kedua, itu adalah deskripsi pemfokusan. Jadi kalau pemfokusan kita pilih salah satu aja ya. Misalnya kita mau mendeskripsikan masjidnya gitu ya. Kita fokus nih ke masjidnya aja gitu ya. Jadi tapi di masjid itu kita bahas detail gitu ya. Warnanya apa, bagaimana bentuknya gitu ya, muat berapa orang, terus itu atapnya mungkin kita ceritain, dan dinding-dinding sekitarnya dan apa aja yang terdapat di sana ya, sehingga orang yang nggak tahu tuh bisa kebayang, oh kayak gini gitu masjidnya gitu ya. Itu bagian fokusan. Terus yang ketiga itu adalah bagian proses berlangsung. Nah, misalnya kita nonton pementasan nih atau nonton film gitu ya. Kita ceritain nih dari awal pengenalan tokoh-tokohnya gitu. Kemudian masuk ke masalahnya gitu. Terus yang ketiga mungkin masuk ke klimaksnya, kemudian terakhir bagaimana anti klimaksnya dan bagaimana berakhirnya film tersebut. Nah, itu bagian proses berlangsungnya. Oke, yang terakhir itu adalah deskripsi anggota bagian-bagian objek ya. Misalnya nih pantai gitu ya. Jadi di pantai itu kita ceritain bagaimana bibir pantainya, bagaimana keindahan bawah lautnya, ya, bagaimana pasirnya gitu, dan sebagainya. Oke, jadi Ibu ulangin lagi. Di struktur yang kedua itu adalah deskripsi bagian. Jadi di deskripsi bagian itu ada 4 pilihan nih kalau mau nulis ya, ada 4 pilihan. Yang pertama itu adalah deskripsi bagian ruang. Yang kedua deskripsi bagian pemfokusan. Yang ketiga deskripsi bagian proses berlangsung. Terus yang terakhir adalah anggota bagian dari objek tersebut, gitu ya. Oke, struktur yang ketiga. Ini yang terakhir yaitu penutup. Jadi penutup itu kesan kita. Kesan kita terhadap objek yang kita bahas tersebut. Ya, misalnya kita ceritain nih, oh jadi itulah pantai yang sangat indah gitu. Jika kesini silakan bisa mengunjungi untuk menikmati keindahannya dan sebagainya. Jadi intinya kesan dari kita nih penulis ya, penutupnya, kesimpulan bisa jadi juga kayak gitu. Oke, semoga sampai di sini kalian bisa memahami apa itu teks deskripsi, terbayang gimana bentuknya gitu ya. Dan tahu bagaimana strukturnya. Itu aja dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas ciri kebahasaannya ya. Oke, semuanya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga berkesan dan dapat diingat. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.